Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Sukardi dari Cengkok, Kecamatan Tasmaya, Indramayu. Begini Bu ya, saya ini orangnya penasaran. Ketika saya menanyakan kepada orang-orang tentang ruh, tentang hari kiamat, tentang hari akhirat, jawabannya adalah wallahu alam. Artinya Allah yang maha tahu. Logika saya, apakah Tuhan itu tidak bisa ditemukan dengan logika, atau memang Tuhan itu takut dengan rasional? Ketika saya menanyakan kepada Buya tentang hal-hal, Buya menjawab dengan gamblang, jelas, rasional dan objektif. Nah, seorang orang yang sekuler Buya, mereka percaya kepada Tuhan tapi tidak percaya kepada agama, karena akar suatu persoalan itu adalah agama. Karena mungkin agama dianggapnya selalu menang sendiri, mungkin agama dianggap sesuatu penindasan, sesuatu pemaksaan diri. Itu pemikiran orang-orang sekuler. Nah, orang-orang ateis mungkin tidak percaya kepada Tuhan, bahwa semua alam semesta itu bukan berarti daripada Tuhan. Mereka berargumentasi untuk memukul balik kepada orang-orang yang beragama, bahwa dengan argumennya, mungkinkah Allah yang tidak bermateri ini bisa menciptakan materi, ataukah mungkinkah Allah yang maha besar ini untuk apa membuat alam semesta ini? Ini mohon penjelasan Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jadi masalah kan begini, Anda yang percaya adanya Allah, yakin, ya kan, tetap Anda tidak akan bisa membawa argumentasi apapun yang mampu membuktikan secara physically Tuhan ada. Demikian pula sebaliknya, orang yang tidak percaya adanya Tuhan juga tidak akan bisa membuktikan secara physically bahwa Tuhan tidak ada. 50-50. Tahu 50-50? Sama-sama kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Nah, keyakinan itu datang sendiri dari mana? Mungkin dari indoktrinasi, dari pendidikan, dari pengalaman, dari penghayatan. Waktu kita kecil sering didongengin oleh kakak kita yang lebih besar, atau sering ditakut-takuti orang tua, ada genderuwo, ada kuntilanak, betul nggak? Ya. Ada dedemit. Padahal mah kita ditakuti genderuwo, dedemit itu maksud orang tua suruh pulang, ya. Karena sudah maghrib belum pulang-pulang kan. Tetapi begitu kita mendengar ada kuntilanak yang gigi bolong, rambutnya terurai, uncang-uncang neng pule kan gitu, itu masuk dalam pikiranmu dan terekam dan menimbulkan rasa takut, padahal belum pernah melihatnya kan. Ya. Tapi takut sama kuntilanak kan terus kan, sampai anak itu sudah kelas 6 SD mau kencing minta diantar sama ibunya, menggelepar ketakutan, padahal dia tidak pernah melihatnya kok. Di sini adalah ada bagian yang perlu kita urai di sini sesungguhnya. Cerita tentang surga, neraka, siksa kubur dan sebagainya itu kan masuk dalam cerita sehari-hari melalui pendidikan keagamaan ini. Kita semua tidak pernah melihat orang disiksa di kubur, kalau kita belum pernah masuk kuburan. Sehingga pernah ada, kapan ya pernah cerita tentang siksa kubur tuh? Saya bilang ada orang yang mengatakan ada siksa kubur. Sebagian ulama mengatakan tidak ada, karena yang menceritakan siksa kubur itu hanya hadis-hadis Nabi yang mungkin diragukan kebenarannya. Di Al-Quran memang nggak ada siksa kubur tuh. Jadi akhirnya ya saya katakan ya itulah pendapat, ada yang bilang ada, yang bilang tidak ada. Yang benar mana saya nggak tahu, yang saya juga belum pernah masuk kuburan kok. Yeah. Ada lagi ya, siksa kubur itu tidak lebih hanya bagaikan mimpi, hanya sebagai impian yang disiksa rohaninya mimpi. Saya emang gak ada urusan mau disiksa beneran mau ngimpi, sama saja tersiksa juga kok. Anda mimpi dikejar-kejar macan, capek nggak? Ya udah sama aja kok, mau dikejar macan beneran maupun mimpi. Tapi kalau berkelanjutan capek juga kan. Yeah.
Dan sampai sekarang juga siapa yang bisa membuktikan neraka itu bagaimana? Itu kan ceritanya. Oleh karena yang cerita itu adalah Nabi Muhammad, ya kan begitu, yang mengaku sebagai utusan Tuhan, dan dia juga membuktikan kebenaran pengakuannya dengan kemujizatan. Jadi itu kan keyakinan kita kan bertahap, dan pembuktiannya saya baca Al-Quran memang hebat. Nggak mungkin omongan manusia pada abad segitu seperti ini indahnya. Saya juga mengukur bagaimana perkembangan imajinasi orang, mengukur bagaimana perkembangan logika orang, sejak kapan filsafat itu muncul, bagaimana. Ini kan nggak mungkin kalau bukan dari yang maha kuasa. Informasinya namanya saja Allah itu dari mana kamu tahu? Orang mencari Tuhan, kesimpulannya namanya beda-beda. Ada iron, ada apalagi namanya, ada wine, ada hutan, ada pohon, ada sampai binatang-binatang, wiwitan-wiwitan, bulan, sampai ada lagi yang api dan sebagainya. Namanya ya macam-macam lah. Nah, Tuhan kita namanya siapa? Allah. Yang ngasih namanya Allah siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Kapan dia lahir? 571, udah 14 abad. Nah, cerita Nabi sendiri setelah kita koreksi, ya memang tidak seluruhnya betul sejarah yang mereka tulis itu. Bagaimanapun namanya sejarah ditulis manusia, apa yakin manusia jujur semua? Itu makanya kita kan mengumpulkan artefak-artefak sejarah itu, arkeologi sejarah kita gali kembali. Ya artinya bahwa ini juga saya kesulitan, saya masih sendirian untuk mengajak kaum santri untuk berpikir demokrasi, berpikir bebas. Itu nggak bisa, karena dalam keyakinannya kaum santri itu bahwa beragama itu tidak boleh berpikir bebas. Sepertinya seperti itu, ya kan, dianggapnya nguntap, kurang ajar, segala macam. Yang penting yakin sajalah, yang penting matikan lampu, pejam matamu, tutup pintu, selesai. Gitu kan. Tetapi kita lihat di dalam Al-Quran sendiri itu yang mengajak kita berpikir, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samil kaifa rufi'at wa il jibali kaifa nusibat afala taqilun afala tatafakkarun afala yatadabbarun. Semuanya mengajak kita berpikir. Jadi yang benar mana? Nah, begini makanya sekaligus saya mengatakan seperti pernah kita baca firman Tuhan di dalam Al-Quran, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim min harajin wa yusallimu taslima. Demi Tuhan, mereka tidak termasuk orang yang beriman, terkecuali ketika mereka itu mengadukan kepada Nabi, minta keputusan. Lalu setelah Nabi memutuskan, mereka tidak ada bantahan, tidak naik banding, tidak kasasi, tidak peninjauan kembali. Mereka wa yusallimu taslima la yajidu fi anfusihim min harajin. Apapun menjadi keputusan Rasul itu tidak ada rasa tidak puas, rasa gamang di dalam hati mereka. Percaya sepenuhnya, udah kami terima sebagai satu putusan yang adil. Begitu. Ini ayat ini menunjukkan seolah-olah tidak ada demokrasi. Apapun yang lo putuskan selesai dan final. Kalau membantah berarti tidak beriman, gitu loh. Seperti itu mungkin. Nah, di sini ingin saya buka semuanya biar tahu aja. Tapi kalau geger jangan nyalin saya. Ini Nabi itu demokrasi loh. Nabi itu dalam menentukan bagaimana menghadapi musuh perang itu, apakah di dalam kota, apakah kita bertemu di lapangan, apakah kita barisannya berapa, itu dimusyawarahkan, tidak sendirian kok. Nah, ketika Nabi itu memutuskan ustumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kamu tidak ada rasa menyangkal kalau Nabi sudah memutuskan. Nabi memutuskan itu ketika sudah final proses permusyawaratannya, baru ketok palu, selesai. Artinya bukan melarang demokrasi penyangkalan, tetapi kalau sudah final diketok palu sebagai hasil kesepakatan bersama, maka kita dituntut harus menghormati kesepakatan bersama itu. Paham begini? Ya.